Oke, saya record dulu. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai materi kuliah kita hari ini tentang tata tulis ilmiah. Ini adalah materi pengayaan sebenarnya, artinya materi tambahan, bukan merupakan materi inti yang kalian pelajari di materi tata tulis ilmiah. Namun ini sangat penting juga untuk kalian ketahui, mengingat masih dijumpainya beberapa kesalahan terkait materi hari ini. Jadi kita akan bahas nanti tentang etika penelitian dan plagiarisme. Kalau kalian mau menelisik lebih dalam, sebenarnya di sejak tahap penulisan proposal, plagiarisme ini sudah dicek oleh dosen kelas ya, atau dosen reviewer DE. Jadi salah satu poin penilaian di desk evaluation itu ada poin tentang plagiarisme. Gitu. Nah, ini untuk supaya mahasiswa itu mulai sadar, mulai aware, mulai paham, ini adalah hal yang penting. Nanti saya akan cerita kenapa hal itu penting. Cuma kayak gitu doang kok harus diperiksa sih Bu. Nah, kita nanti akan bahas. Gitu ya. Saya ganti slide-nya. Sekarang yang muncul di slide adalah yang outline bukan? Betul ya? Iya, Bu. Nah, slide Outline, saya Bu. jalan ya, sip-sip. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah cuma 3 hal ini tentang persiapan TA. Kalian mau dapat TA ya? Ya ada beberapa yang belum TA atau sedang TA, sedang mulai TA, bikin proposal. Kemudian kita akan bahas tentang etika penelitian. Ini penting sebenarnya, nggak cuma buat penelitian doang, tapi untuk segala apapun yang berkaitan dengan dokumen nantinya. Ada kaitannya sama dokumen. Kemudian terakhir adalah plagiarisme. Nah, bagi yang sedang TA atau mulai mengerjakan TA, ini adalah hal yang penting kalian ketahui bahwa pada dasarnya tugas akhir atau TA itu adalah tujuannya dalam melatih kemandirian dan tanggung jawab ilmiah. Perhatikan poin kedua, bulatan kedua itu ya, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan TA, evaluasi hingga penulisan laporan. Jadi sangat bergantung pada mahasiswa. Dosen hanya sebagai supervisor, fasilitator untuk mengarahkan supaya tidak terjadi kesalahan, gitu ya. Tapi sepenuhnya proses itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Melatih kemandirian. Jadi bukan layaknya kuliah tertentu itu kan kalian diajarin, dikasih contoh soal gitu kan, terus selama 1 semester ada materi baru setiap minggu, dikasih latihan soal, terus kalian ngerjain soal dinilai. Bukan begitu kalau TA. Ya, kalau TA bukan seperti itu. Nah, lalu ini kalian udah tahu, saya skip aja ya. TA merupakan syarat kelulusan di S1 Informatika, ini kalian sudah tahu. Nah, TA ini tujuan TA lain adalah menguasai dasar-dasar bidang informatika. Mulai dari mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah. Poin pentingnya adalah apapun topik TA yang kalian kerjakan, tujuannya adalah sebagai problem solving. Intinya adalah di situ. Ada masalah apa yang ingin kalian analisis, ingin kalian utak-atik, kemudian kalian usulkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, usulan sesuatu yang kalian buat ini bisa jadi dalam bentuk metode tertentu, teknologi tertentu, cara tertentu, seperti itu. Tapi poin intinya adalah problem solving. Ada masalah apa, terus bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, pastinya semua reviewer proposal, mulai dari proposal sampai nanti laporan TA ya, fokus pertamanya itu pada ini masalahnya apa sih yang akan digali, udah gitu doang. Masalah yang diangkat itu apa? Terus bagaimana mahasiswa mengusulkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Udah, fokusnya di situ. Nah, ketika udah ketahuan masalahnya apa, berhasil digali kan dari laporan TA mahasiswa, kemudian dosen akan melihat
Ini usulan solusinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilihat juga, oh ini udah pas. Nah, baru kemudian ditelisik lagi detail implementasi dari solusi yang diusulkan. Bener atau enggak? Nah, gitu aja sebenarnya kalau TA. Itu ya. Jadi, kalian harus memahami itu. Ya, sedikit filosofi di situ. Kenapa sih masalah ini yang dipilih? Kenapa sih metode atau algoritma atau calon solusi itu yang dipilih? Nah, gitu lah. Ya. Nah, kemudian kalian harus paham bahwa TA ini adalah melatih pola pikir sistematis serta kemampuan analisis dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini. Ini ya, melatih pola pikir sistematis kalian serta kemampuan analisis. Ini menjadi penting karena kalian akan juga ketika nanti sudah bekerja di dunia kerja dimanapun kalian berada, pola pikir sistematis serta kemampuan analisis yang baik itu kan diperlukan. Ini diperlukan oleh semua problem solver. Bagaimanapun keberadaan kita nantinya di dunia kerja kan harus menjadi problem solver ya, memberikan usulan solusi atas masalah yang sedang dihadapi di tempat kita bekerja gitu kan. Ini menjadi penting ya. Kalau kalian nggak bisa berpikir sistematis, nanti usulan solusi yang kalian buat jadi kacau balau, terus bikin kesel orang gitu. Ini maksudnya apa sih? Kok kacau balau urutannya kayak gitu? Itu kan bikin kesel orang. Terus kalian harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika. Oleh sebab itu, mengapa sih dimulai dari proposal kalian tuh diminta untuk mencari referensi ya setidaknya 5 tahun terakhir. Ya paling panjangnya 10 tahun terakhir. Tapi kalau saya mengusulkan, saya lebih condong ke yang 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena di situ kalau kalian perhatikan berbagai paper rujukan di ilmu ini berkembang sangat pesat, gitu ya. Kalau kalian menggunakan algoritma atau metode atau teknologi yang sudah jadul, itu kan bisa jadi tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, karena kita adalah saintis, ilmuwan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kalian juga adalah mahasiswa, saintis kan, maka harus mengikuti ini. Perkembangannya seperti apa? Supaya apa yang kalian rumuskan, apa yang kalian hasilkan dalam TA itu masih relevan dengan perkembangan teknologi sekarang. Gitu ya. Jadi kenapa sih Bu harus 5 tahun terakhir referensinya? Karena ini latar belakangnya seperti ini gitu ya. Jadi jangan yang ambil referensi yang jadul. Namun ini ada disclaimer-nya. Ada kalanya kita membutuhkan referensi yang sudah tergolong jadul. Itu jika terkait dasar teori. Misal kalian ingin mensitasi tulisan terkait support vector machine SVM di machine learning ya SVM. SVM itu kan tahun 90-an kan pertama kali teori itu muncul. Maka pakailah yang itu, yang tahun 90-an. Jangan yang terbaru karena jadi selalu gunakan yang pertama kali memunculkan atau mengenalkan teori ini siapa? Oh, si dia gitu kan, tahun 90-an. Kalau saya nggak salah ya, si Vapnik sama Resnik sama Vapnik kalau SVM. Nah, misal yang lain lagi yang memperkenalkan AlexNet pertama kali CNN Convolutional Neural Network menggebrak dunia pengenalan citra itu adalah 2012-2013. Paper pertamanya itu di situ. Maka boleh mensitasi itu sebagai cerita gitu ya. Sejarahnya seperti apa sih? Sejarah perkembangan convolutional neural network seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen mensitasi tulisan tentang transformer, transformer ini banyak dipakai ya di NLP, di computer vision juga, di data time series processing juga. Namun di NLP itu transformer itu kan mulai dikenal tahun 2020 atau 2021. Nah, tapi kalau di computer vision itu mulai 2021 dengan vision transformernya. Nah, itu harus disitasi orang-orang itu. Jadi kita harus memberikan sitasi atau kredit ke orang-orang yang memang berhak mendapatkan itu. Nanti kita akan saya akan cerita lebih banyak di situ di etika penelitian ya. Ada etikanya kita dalam meneliti.
Kemudian membentuk etika moral ilmiah. Ya, ini penting ini. Kalau kita nggak punya etika, nggak punya apalagi dalam kita mulai bentuk etika ini dalam etika ilmiah ini pada saat kalian mengerjakan TA. Nggak boleh mencontek, nggak boleh kopas punya orang, harus memberikan kredit yang tepat, kredit yang proper untuk berbagai pekerjaan orang kayak gitu. Ini slide saya kelihatan membentuk etika moral ilmiah muncul ya? Muncul, Bu. Oke, siapa tahu slide saya nggak jalan. Kemudian yang berikutnya mengembangkan kemampuan membuat tulisan ilmiah secara terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini butuh dilatih ya, membentuk membentuk kalian supaya mampu membuat tulisan yang terstruktur itu harus dilatih. Salah satunya lewat TA. Masih sering saya banyak menjumpai bimbingan, kalau saya ngomong cuma bimbingan saya sama yang saya uji, tulisan di dalam proposal ataupun laporan TA-nya itu masih perlu diperbaiki. Runutnya antar paragraf itu ada alir mengalir gitu ceritanya. Nah, kadang-kadang itu dari paragraf satu ke paragraf berikutnya itu kayak nggak nyambung gitu. Belum lagi nanti bagaimana cara menyusun kalimat. Nah, ya gitu masih ada yang sebenarnya kan pekerjaan yang tidak sulit ya untuk kalimat. Toh kita kan berbahasa Indonesia setiap hari. Namun entah kenapa ketika menuliskannya dalam bentuk tulisan, nah ini mahasiswa mengalami kesulitan. Ini harus dilatih. Nah inilah pentingnya kalian berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk diperiksa apakah tulisan kalian itu sudah baik, sudah cukup baik, atau masih harus banyak diperbaiki. Gitulah. Jadi pentingnya berkonsultasi secara rutin dengan dosen pembimbing itu di situ salah satunya. Itu ya. Nah, kemampuan untuk membuat tulisan, entah itu tulisan ilmiah ataupun tulisan populer ataupun tulisan nantinya yang enggak ilmiah tapi harus bagus, ini akan kalian tetap gunakan dimanapun kalian berada. Saya sering-sering ngomong kayak gitu kan. Nanti ketika kalian sudah bekerja, diminta untuk membuat usulan atau proposal gitu ya tentang suatu proyek atau kegiatan oleh bos kalian gitu kan. Kalian harus menyusunnya dengan baik kan dalam bentuk tulisan. Begitupun kalau misalnya kalian sudah selesai mengerjakan suatu proyek di suatu pekerjaan terus kalian diminta untuk membuat laporan. Ya, itu tetap harus bagus kan. Nah, ini latihannya itu ya di TA ini. Itu ya. Apapun aspek dari penulisan laporan, nah kalian belajarnya itu di TA. Jadi jangan sampai berpikir wah TA ini ternyata nggak penting dan nggak kepake di dunia kerja. Bukan TA-nya yang kepake, konten TA-nya yang dipakai di kerja, tapi pada saat kalian mengerjakan TA selama 1 tahun itu habit, kemudian etika menulis, etika moral ilmiah, kemudian tata cara menulis, itulah yang akan dipakai nantinya. Gitu ya. Ada beberapa mahasiswa saya yang ketika sudah lulus terus ketemu itu kan, udah kerja, Bu, topik TA saya ternyata nggak kepake di kerjaan dia. Iya itu TA dia apa, di pekerjaan dia apa. Tapi itu semua akan membentuk moral, etika, serta kebiasaan menulis yang baik, gitu ya, membuat laporan yang baik. Ini tanpa sering nggak disadari oleh mahasiswa. Kemudian membentuk proses pendewasaan cara pandang dan berpikir terhadap permasalahan berkaitan dengan bidang keilmuan. Ini semuanya latihan. TA ini latihan supaya kalian memiliki kemampuan-kemampuan ini. Yuk, ini saya skip saja. Nah, ini yang penting. TA merupakan kewajiban mahasiswa. Kewajiban kalian ya, bukan kewajiban dosen. Dosen cuma sebagai supervisor atau fasilitator. Supervise itu artinya membimbing ya, bukan membantu mengerjakan. Gitu. Jadi sepenuhnya TA itu adalah milik kalian, kewajiban kalian. Bayangkan misalnya seorang dosen punya 20 mahasiswa bimbingan, terus topik TA-nya beda-beda gitu kan. Satu tentang, misalnya taruhlah semuanya computer vision semua, tapi kan macam-macam itu. Ada 10 algoritma berbeda yang 20, ada 20 mahasiswa bimbingan gitu kan. Terus setiap mahasiswa menggunakan algoritma, teknik, teknologi berbeda. Kan nggak mungkin dosennya ngajarin satu-satu gitu kan untuk semua itu. Karena dosen tidak apa ya,
nggak cuma ngebimbing mahasiswa, ada ngajar, kemudian ada dosen juga punya riset sendiri gitu. Jadi eh, sangat wajar jika dosen tidak memberikan, nggak ngajarin sampai beres, sampai selesai TA-nya, bukan seperti itu. Tapi dosen hanya membimbing. Gitu. Jadi ini yang harus kalian pahami sebagai mahasiswa. TA itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kalian. Dosen statusnya di sini adalah fasilitator. TA itu adalah milik kalian. Itu membimbing mahasiswa, mengarahkan supaya nggak salah gitu ya, supaya tetap berada di jalan yang benar gitu. Jadi kalian diharapkan mampu mengatur diri sendiri dan ya terutama terkait deadline ya. Timeline yang sudah kalian tetapkan, manajemen waktu kalian seperti apa. Nah, itu yang harus kalian harus atur-atur untuk diri kalian sendiri. Gitu. Ya sama nanti ketika kalian sudah bekerja, ada proyek yang harus kalian kerjakan dalam kurun waktu tertentu, kalian diminta untuk membuat timeline kan, penyelesaian proyek ini, minggu ini ngapain, minggu ini ngapain gitu kan, minggu keempat ngapain, itu kan sebenarnya juga latihan juga. Nah, TA ini adalah latihan sebelum kalian berada di kondisi pekerjaan yang sesungguhnya. Bagaimana kalian bisa memaksa diri untuk mengikuti timeline yang sudah kalian tentukan. Gitu. Disiplin gitu ya. Nah, oh ya, ada etika. Etika berinteraksi dengan dosen, baik itu pembimbing ataupun penguji, ataupun pihak lain yang ikut membantu dalam proses TA. Admin gitu ya, petugas admin, dosen penguji, dosen pembimbing. Jadi harus yang namanya juga kita berinteraksi dengan manusia, tetap harus ada etikanya gitu ya. Jangan kayak gini nih, masih ada mahasiswa kayak gini. Kalau kalian pengen tahu yang bikin kesel dosen, misal nih kalian tuh harus submit dokumen Senin deadline-nya, terus tiba-tiba kalian tuh nggak pernah ngadep dosen sekian bulan, tiba-tiba Minggu malam ngirimin laporan untuk diperiksa supaya Senin bisa disubmit, itu sopan nggak kira-kira? Bayangkan, eh, Minggu malam, Minggu itu kan saatnya orang istirahat ya. Tapi hanya karena kalian ngejar deadline hari Senin harus ngumpulin, terus kalian memaksa dosen untuk segera meriksa pekerjaan kalian di hari Minggu malam. Itu salah satu contoh yang gak sopan. Biasanya akan dicuekin. Kalau saya berada di, saya sebagai dosen tersebut, saya akan cuekin. Karena Minggu itu adalah hak hak kita untuk libur ya, bukan hari kerja. Tuh, ya pada saat hari kerja kalian juga itu kan latihan. Pada saat hari kerja ya menghubungi dosen di jam kerja dengan baik. Kalau di luar jam kerja atau di luar hari kerja eh, sudah jadi eh, ya hak setiap orang untuk libur kan. Libur istirahat itu. Semua orang pasti butuh libur gitu ya. Jadi harus lihat-lihat. Udah malam jam 10 malam minta dosennya untuk segera Pak ini harus segera diperiksa karena besok pagi deadline-nya, itu kan urusan mahasiswa ya, bukan urusan dosen. Nah kalian kayak gitu-gitu tuh loh yang harus diperhatikan, yang sopan ya. Gitu. Nah terus ini sekedar kalian tahu apa sih bedanya TA, tesis sama disertasi. Kalau TA itu yang segera mengimplementasikan dan menganalisis penelitian yang ada, yang tujuannya adalah memecahkan masalah. Nah, karena kalian di TA ini sekedar mengimplementasikan dan menganalisis, oleh karena itu kalian akan dicek di dua hal ini. Saat mengimplementasikan, benar atau enggak implementasinya, tahapan proses dari algoritma yang dipilih itu benar atau enggak, pasti akan dicek kan? Kalian diminta menjelaskan kan? Emang algoritma eh, yang ada di belakang chat GPT, chat GPT, OpenAI ya, sekarang kan banyak lagi ngetren tuh. Itu kayak gimana algoritmanya? Misal kalian ingin mengimplementasikan chat kayak gitu, algoritmanya gimana tahapannya? Nah, kalian harus bisa menjelaskan. Karena TA kayak gini, kalian harus bisa mengimplementasikan, maka kalian harus bisa menjelaskan. Terus kalian juga harus bisa menganalisis hasil dari implementasi. Analisis ini biasanya kenapa sih si algoritma itu berhasil mengenali tulisan, atau misalnya kenapa sih algoritma itu gagal mengenali wajah, gambar-gambar seperti apa yang gagal dikenali, gambar-gambar seperti apa yang berhasil dikenali sebagai wajah, kayak gitu ceritain.
kemampuan kita untuk menganalisis dan memberikan hasil analisis yang baik, dipaparkan dengan baik. Kalau kalian cuma sekedar bilang, oh pokoknya saya sudah bisa bikin sistem untuk mendeteksi mobil di jalan raya, misal kayak gitu. Pokoknya ini tingkat akurasinya udah 90%. Nah, kalian merasa bangga dengan 90% akurasi deteksi tadi, misal gitu ya. Nah, terus kalian nggak ceritakan, pokoknya ini udah berhasil aja deteksi. Nah, bagian analisisnya nggak ada tuh. Padahal 90% akurasi deteksi itu kan masih menyisakan 10% salah kan. Nah, orang tuh akan tertarik. 10% salahnya itu pada kondisi apa aja. Nah, itu salah satu poin yang bisa dianalisis. Dan itu hanya bisa kalian lakukan dengan kalian mengamati atau mengobservasi hasil eksperimen kalian. Lihatin gambar-gambar yang berhasil dideteksi itu yang kayak gimana. Oh, gambar ini tuh dia nggak berhasil dideteksi. Kenapa ya? Kumpulin semua gambar yang nggak berhasil dideteksi. Kumpulin semua video yang nggak berhasil dideteksi. Terus lihat apa karakteristik yang ada pada gambar atau video itu. Kenapa dia bisa salah dideteksi. Misal kayak gitu. Sama saja dengan kalimat atau dokumen. Misal kalian bikin apa yang tadi implementasi bot ya untuk people untuk ini. Kan sekarang banyak orang bikin chat bot tuh. Lihat hasil jawaban yang diberikan oleh si chatnya. Kalimat-kalimat seperti apa yang dia gagal untuk memberikan respon yang baik. Nah, itu poin-poin untuk analisis. Iya. Kemudian, jam berapa sekarang? Saya bilang cuma sebentar kuliahnya. Habis ini kita ngomongin etika penelitiannya. Kalau S2 nantinya, kalau yang tertarik untuk S2, kita fokusnya penelitian di S2 itu adalah memodifikasi, melanjutkan, atau menambahkan teori. Nah, cuma kalau S3, nah S3 itu bedanya, kalian harus memberikan kontribusi yang mendasar yang itu baru. Jadi harus ada keilmuan baru yang ditemukan. Jadi nggak sekedar problem solving ya. Jadi sudah ke level ada penemuan baru kalau di S3 itu. Gitu ya, entah algoritma baru, teknik baru, teknologi baru, apapun lah. Yang penting ada kebaruan di keilmuan. Nah, sekarang kita masuk ke etika penelitian. Nggak cuma etika dalam berinteraksi ya, tapi ada juga etika penelitian. Ini yang menjadikan kenapa sih dosen pembimbing kalian atau calon dosen pembimbing kalian itu cenderung rewel atau bawel atau ini teliti banget sih dosennya gitu ya. Karena ini terkait sama etika penelitian. Nanti kita akan lihat. Etika adalah nilai norma yang membedakan baik dan buruk. Nah, terkait dengan penelitian, ini terkait dengan kalian nanti harus bisa membedakan antara hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam melakukan penelitian. Ini penting. Jadi, nggak akan ada, kalau misalnya melanggar etika penelitian, kena pidana gitu Bu, di penjara, enggak sih gitu. Bukan begitu ya. Tapi ada etika ya, sama lah. Kayak etika sopan santun dengan dosen ketika di kelas, etika sopan santun dengan sesama teman kalian ketika kalian bergaul dengan mereka, itu kan semuanya ada etikanya. Kalau melanggar langsung nanti dijatuhi hukuman penjara atau pidana, enggak begitu. Bukan seperti itu. Nah, ini menjadi penting karena akan mendorong tanggung jawab untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan memiliki kualitas tertentu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Ya, kemudian adanya etika atau norma ini akan memudahkan saat harus bekerja dalam tim. Kalian secara umum kecuali freelancer yang bisa bekerja sendiri, tapi mereka meskipun mereka bekerja sendiri kan pada dasarnya mereka dikoordinasikan dalam tim ya. Pekerjaan mereka itu kan akan nggak mungkin sendirian berdiri. Jadi secara umum saya bilang pada umumnya kita akan bekerja dalam kelompok, dalam tim dimanapun kita berada. Nah, ketika ada etika seperti ini akan memudahkan kita saat harus bekerja dengan tim. Gitu. Nah, yang pertama etika penelitian tentang authorship, pencantuman, ada typo di situ ya, pencantuman nama pada artikel.
kalau kalian nanti membuat paper, publikasi gitu ya, entah di sebuah conference atau di suatu jurnal, nah kalian harus perhatikan ini. Penulis pertama adalah orang yang paling banyak kontribusinya. Misal dalam urusan TA gitu ya, kalian bilang ke dosen pembimbing bahwa kalian ingin mempublikasikan hasil TA kalian dalam suatu paper supaya orang di seluruh dunia bisa mengakses dan bisa mengambil manfaat dari tulisan yang kalian buat dalam TA, dari pekerjaan kalian di TA. Intinya begitu. Nah, pada umumnya berapapun nama orang yang dituliskan di dalam paper, di dalam artikel atau makalah kalian, itu haruslah orang-orang yang memang punya kontribusi di situ. Kalau dia nggak punya kontribusi, nggak boleh. Nah, definisi kontribusi ini bisa dari mereka ikut membantu anotasi data, mereka ikut membantu pengumpulan data, mereka ikut membantu eksperimen, atau mereka ikut membantu pengeditan atau proofreading artikel, atau bahkan mereka yang coding, misalnya kalian yang coding, yang menyusun artikel, nah itu semuanya harus masuk ke situ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penulis pertama adalah orang yang paling banyak kontribusinya. Nah, itu dituliskan paling pertama. Jadi kalau untuk konteks TA kalian, kalau kalian pengen publikasi, maka penulis pertama biasanya adalah mahasiswa. Saya bilang biasanya, karena bisa jadi ada juga dosen jadi penulis pertama jika ternyata paper tersebut hasil perubahan yang sangat signifikan dari TA. Pada beberapa kasus dijumpai misal dari satu TA mahasiswa bisa dihasilkan lebih dari satu paper. Misal paper pertama itu dengan penulis pertama adalah mahasiswa misalnya, karena dari TA. Kemudian ternyata dosen dan mahasiswa tersebut bersepakat untuk mengembangkan TA-nya dengan menggunakan metode lain atau ada modifikasi metode dan sebagainya. Terus lahirlah paper kedua, dan ternyata kontribusi dosen di situ paling banyak itu, maka dosen bisa menjadi penulis pertama. Gitu. Jadi diatur-atur saja. Dan ini kesepakatan saja sebenarnya, dan termasuk dalam etika, gitu ya. Nggak usah rebutan, nggak usah berantem di sini. Nah, contohnya gimana sih Bu? Contohnya, saya kasih lihat contoh dari tadi, saya belum ngasih lihat contoh ya. Saya kasih lihat contoh. Ini dia. Misal ini papernya belum jadi, masih ditulis. Kelihatan browser saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah ini di sini misalnya si Ahmad Habib ini adalah mahasiswa, dia jadi penulis pertama karena memang ini hasil pekerjaan TA dia dan kontribusinya signifikan. Meskipun yang ada banyak bantuan dari dosen pada saat menulis kayak gini. Kalau kalian perhatikan, ini kan struktur tulisannya itu beda banget sama TA. Bab 1, bab 2, bab 3, itu beda banget cara penulisannya dengan TA. Nah, biasanya mahasiswa membutuhkan bantuan di sini. Apa sih isi dari bab 1? Nah, jadi menulis paper itu beda dengan menulis laporan TA, gitu ya. Karena di paper itu memang beda. Jadi butuh bantuan dosen. Nah, contoh yang lain, misal ini paper yang pernah saya review, di sini penulisnya cuma 2. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara Indonesia dengan non-Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya setelah penulis pertama, misal gini kan, tadi ya, ini adalah mahasiswa yang mengerjakan eksperimen, yang punya ide TA. Kemudian ini saya di sini, ini adalah yang punya kontribusi terbesar kedua setelah mahasiswa. Kemudian baru dosen berikutnya yang punya kontribusi yang lebih sedikit daripada dosen pertama. Biasanya kayak gitu urutannya. Jadi setelah urut dari pertama sampai terakhir itu, lihat kontribusi mana yang urutkan dari kontribusi terbesar sampai terkecil, gitu ya. Dan itu yang tahu hanya para tim penulis, orang lain nggak akan tahu. Nah, sementara
ada juga di luar negeri yang cara menuliskan urutan penulisnya nggak kayak gitu. Jadi misal yang pertama adalah nama penelitinya yang kontribusinya terbesar. Kalau di sini ada lebih dari satu orang, misalnya saya kasih contoh yang mana ya? Wait. Kok nggak ada ya? Nggak ada di sini. Ada nggak ya? Oh, ini mah bukan paper. Ini mah TA. Contohnya tadi aja lah ya. Di sini. Misal setelah penulis pertama ada sejumlah penulis lainnya gitu ya, dan bisa jadi yang terakhir itu yang kontribusinya terbesar kedua. Jadi bukan ditaruh setelah penulis pertama gitu, tapi ditaruhnya terakhir. Ada juga yang begitu. Jadi lagi-lagi tergantung aturan atau etika yang berlaku di suatu negara. Kalau di Indonesia, cara penulisannya itu diurutkan dari yang kontribusi terbesar sampai terkecil, itu dari depan gitu ya. Kalau di Indonesia berlaku seperti itu. Jadi pada saat kalian membuat paper, authorship, etika terkait authorship ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai misalnya kalian cuma nulisin nama kalian sendiri gitu di papernya. Gitu ya. Terus yang kedua, etika kedua adalah menghargai sumber informasi. Nah, nggak mungkin TA yang kalian buat itu berasal dari ilmu yang kalian hasilkan dari otak kalian sendiri, nggak mungkin. Minimal urusan data, kita pasti butuh data dari luar kan. Entah pakai data orang lain, dataset orang lain, atau kita membutuhkan bantuan orang lain dalam mengumpulkan datanya. Kalau kita ngumpulin datanya pakai responden atau narasumber, pasti butuh orang kan. Jadi kita harus menghargai mereka. Kita kasih apresiasi. Minimal dalam bentuk acknowledgement. Acknowledgement itu biasanya kalau di paper ada di bagian sebelum daftar pustaka. Di terakhir gitu ya. Meskipun ada juga yang acknowledgement ditaruhnya di bagian depan. Setelah ulis judul, sebelum nulisin abstrak, itu ada sedikit tulisan kecil, acknowledgement. Jadi lihat saja nanti template atau panduan penulisan yang ada di TA atau di berbagai paper terkait acknowledgement ini. Ucapan terima kasih gitu ya. Kita menghargai orang. Misal kalian menggunakan dataset yang pada saat menghasilkan dataset itu kalian membutuhkan bantuan tim dari instansi pemerintah misalnya. Itu ya, dari Kominfo, dari Kemdikbud, atau dari Biro Pusat Statistik, atau dari manapun. Nah, itu kalian harus memberikan acknowledgement gitu, ucapan terima kasih. Simple ya, tapi itulah etika, gitu ya. Nah, terakhir plagiarism. Saya kasih contoh ya. Nanti saya kasih contoh-contoh mana sih yang disebut sebagai plagiarism dan seberapa besar kalau dari sisi angka persentase yang dianggap sebagai plagiarism gitu ya. Nanti saya kasih lihat. Nah, sebelumnya saya kasih pengantar dulu bahwa di zaman sekarang setelah internet menyebar luas, sangat mudah sekali kita melakukan copy paste tulisan orang. Nah, ini sangat berbahaya. Gitu. Nah, kalau hanya sekedar mengambil ide, nggak masalah. Tapi kalau kopas tulisan orang itu yang menjadi masalah. Nah, jadi kalau kita misalnya menuliskan karya dari orang lain, bukan menuliskan karya dari orang lain ya, tapi kita mengambil ide yang sama dengan orang lain, tapi pada kasus yang berbeda di TA kita, maka kita harus menuliskan menggunakan kalimat kita sendiri, nggak boleh kopas ataupun ya minimal paraphrase. Kita menuliskan ulang kalimat gitu ya. Tapi jangan terlalu sederhana, nanti masih kelihatan
plagiarismenya. Nanti saya tunjukin. Dan yang terakhir, memberikan sitasi yang sepantasnya. Memberikan sitasi. Ini, udah habis kan? Nah, saya kasih contoh ya. Ini contoh-contoh. Misal, ini yang saya lakukan ketika saya harus mereview paper orang. Misal saya dikasih kerjaan mereview oleh sebuah publisher atau penerbit. Ini sangat wajar di kalangan dosen. Jadi dosen itu nggak cuma ngajar terus membimbing mahasiswa, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat oleh mahasiswa seperti ini. Ini kan mereview, memberikan komentar, penilaian terhadap paper orang, gitu kan, di seluruh dunia. Nah, kayak gini. Nah, misal biasanya pertama kali yang dicek oleh para reviewer adalah plagiarismenya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ya, skornya adalah 46%. Jadi, artinya apa? Ini adalah 46% isi dari dokumen dia itu mirip dengan, atau skor plagiarismenya adalah 46%. Ini termasuk besar. Secara umum ini termasuk besar. Kita lihat dia plagiarisme di mana? Lihat. Oh, yang paling gede ini di sini nih. 43%. Nah, ini biasanya kita cek, nggak langsung kita, ini langsung plagiarisme ternyata. Kita harus cek dulu. Bisa jadi itu karya dia sendiri yang tersimpan dalam perpustakaannya. Kalau kita di open lib misalnya, nah itu bahaya. Harusnya nggak boleh sama. Dia di sini dia mirip sama siapa? Si 43%. Ternyata tulisan dia sendiri kan itu namanya sama. Namanya sama tuh. Guo Cheng Jiangzu. Ya itu. Kita lihat ya. Oh, ternyata paper yang sudah publish sebelumnya. Ini nggak boleh. Self citation. Bukan self plagiarism. Memplagiat tulisan sendiri. Ini bisa terjadi kalau misalnya kalian bikin paper untuk topik yang sama tapi sebenarnya isinya agak beda. Nah, ini tulisannya itu sama, harus nggak boleh sama harus beda gitu. Lihat di bagian ini dia yang merah-merah ini ya. Nah, kalimatnya sama nih sama yang di atas. Nah, terkait dengan proposal ataupun laporan TA, dosen juga melakukan hal yang serupa. Jadi dosen bisa tahu mahasiswa ini plagiarismenya berapa persen, ketahuan dari sini. Terus ini yang plagiarisme ya, kalimatnya sama, tuh akan di highlight. Jadi kita udah punya tool seperti ini, namanya Authenticate. Bayar ini, tell you bayar sekian ratus juta setahun, mahal aja pokoknya untuk deteksi plagiarisme seperti ini. Oh, banyak kan? Yang di highlight itu berarti yang ada miripnya. Nah, banyak banget yang highlightnya nih. Tuh. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus dihindari. Nah, inilah pentingnya melakukan paraphrase. Oh, banyak banget ya. Nah, ini nggak boleh. Biasanya kalau ngecek paper pertama, udah plagiarismenya tinggi seperti ini, udah langsung reject. Nggak akan diperiksa lagi kontennya, mau sebagus apapun. Gitu ya. Nah, contoh lain, nah ini contoh yang saya bilang tadi. Ini sebelumnya, ini pada dasarnya ada paper baru, belum pernah muncul dimanapun, dan dari TA baru akan dibuat papernya. Namun ternyata lihat di sini kok sudah highlight kayak gini, kok sudah sama, kayak sudah pernah dibikin. Kita lihat di mana, oh ternyata dari open lib. Jangan-jangan tulisan dia sendiri, oh ternyata benar. Ternyata tulisan mahasiswa itu sendiri yang dipublikasikan di open lib. Bagian abstraknya masih sama. Kayak gitu gimana Bu? Ya kalau TA di open lib kan memang ditaruh di TA kalian kan memang akan dipublikasikan di open lib ya, kayak gini jadinya nih. Harus hati-hati. Ini akan kalau misalnya kalian publikasinya itu lebih telat dibanding kalian submit ke open lib gitu ya. Jadi submit ke open lib dulu, publikasinya baru belakangan. Ini akan terjadi kayak gini. Apa yang harus dilakukan? Ya ganti. Si tulisan ini harus diubah supaya nggak sama. Nggak boleh bersikukuh, pokoknya ini nggak apa-apa lah, kan memang belum papernya memang belum pernah terbit, nggak boleh. Tetap ini harus diganti. Kita yang ngalah gitu ya. Kalau yang lain kan nggak ada. Bersih ya. Nggak ada highlight. Karena memang kalimatnya dibikin baru. Berbeda dengan TA. Nah, memang belum pernah ada kan? Jadi di sini nih. Oh, ini kalau cuma sedikit kayak gini nggak masalah.
Ya, yang bermasalah itu kalau banyak banget kalimat dalam satu paragraf, nah itu nggak boleh. Ini masih nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini sangat sering terjadi dan ini akan dicurigai. Meskipun sebenarnya kalau dari sisi persentase similarity-nya kecil ya, 20-an%, ini masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya, masih aman. Tapi kalau dilihat, wah ini kalau satu paragraf highlighted semua, maka akan dicurigai. Gitu. Contoh lain, apa lagi ya? Yang gede juga itu, yang rada aman ya. Ini masih aman contohnya. Saya tulisan paper saya sendiri ya. Cuma 15%, lihat di sebelah kanan atas. Ini 15%, aman sebenarnya, dan nggak ada yang tulisan yang di highlight banyak banget dalam satu paragraf. Ini berarti masih aman. Nah, kalau ini ada banyak Bu, karena memang ini bagian dari tulang, jadi nggak masalah kan. Itu bukan plagiarisme, memang seperti itu bagian-bagiannya tulang. Jadi aman ya. Nah, gini, gitu. Jadi laporan proposal kalian akan dicek oleh reviewer atau dosen seperti ini. Ada unsur plagiat atau tidak? Ini kan langsung ketahuan. Gitu. Tuh, banyak dosen di sini kan. Jadi setiap dosen akan melakukan itu. Gitu. Ada yang lagi yang lain nih. Contoh lain, akurasi. Similarity-nya tingkat kemiripan dengan karya orang lain di seluruh dunia cuma 9%. Lumayan bagus. Aman ya, aman dari sisi plagiarisme. Terus kita lihat ini, apakah ada yang dalam satu paragraf highlight-nya banyak banget gitu? Mana nih kok nggak muncul? Oh, masih loading. Ini aman ya dari sisi ini kan yang highlight dikit warna ungu ini atau udah memang detail you ini kan nggak masalah ya, di abstraknya aman ya, nggak ada yang sama tulisannya, ada yang sama dikit ini nggak masalah karena ini adalah term umum. Nah, kayak gini ini aman. Terus nggak ada yang tulisannya itu highlight banyak atau blocking, istilahnya ngeblok dalam satu paragraf, nggak ada ya. Gitu. Orang di seluruh dunia akan melakukan ini. Toolsnya macam-macam. Kalau yang di Tell You pakainya Authenticate sama Turnitin. Tapi yang kami dosen banyak pakai yang Authenticate karena kalau akunnya Turnitin terbatas, lebih mahal soalnya. Jadi penggunaannya masih terbatas. Ini hati. Aman ya. Yang punya mahasiswa saya yang baru saja submit paper, mana ya? Ini tiap mahasiswa yang akan submit paper, kayak gini. Akan saya cek di sini. Tingkat similarity-nya 13%, jadi aman. Terus, ini aman ya. Karena memang kalimatnya dibikin sendiri. Disusun sendiri kalimatnya. Oh, ini ada yang sedikit. Ya, memang ini term umum untuk menjelaskan rumus, nggak masalah. Gitu ya. Jadi, ini pengecekan plagiarisme menggunakan Authenticate sebagai salah satu cara untuk mencegah atau menghindari contek-mencontek atau plagiat dalam karya ilmiah. Begitu. Ada komentar, pertanyaan?
Jadi bikin TA sekarang lebih rigid ya aturannya. Dari sejak proposal sudah dicek tingkat plagiasinya. Nah, saya menjumpai itu kemarin beberapa yang ketika dicek pakai iThentificate seperti ini, proposal TA kalian itu ada beberapa yang di atas 30% similarity-nya. Jadi diduga tingkat plagiasinya itu di atas 30%. Nah, itu skornya langsung jatuh tuh, skor DE-nya. Nanti kalian yang lagi bikin proposal coba dicek. Tanyain ke dosen kelas gitu. Minta dicek ulang atau gimana. Nah, kayak gitu. Kami akan melakukan pengecekan seperti ini. Gitu. Gitu ya. Nah, komentar, pertanyaan? Oh ini Bu, mau izin bertanya Bu. Eh kalau buat mahasiswa itu biar bisa plagiarisme itu ngeceknya pakai apa Bu ya? Nggak bisa, harus sama dosennya. Jadi harus minta tolong ke dosen untuk ngecekin. Mahasiswa nggak punya akses ke sini. Sorry. Jadi yang punya akses hanya dosen saja. Gitu ya. Minta tolong aja nanti ke dosennya. Nah, Baik Bu, terima sebenarnya kasih Bu. sebenarnya mah simple sih kalau kalian pengen terhindar dari plagiarisme seperti ini. Kalau kalian memang menyusun kalimat sendiri, yakin aja nggak akan gede skor plagiarismenya gitu. Tapi kalau kalian cuma sekedar kopas gitu ya pasti gede, pasti akan otomatis terdeteksi. Tapi kalau kalian misalnya pengen menuliskan ulang, ini sama sih, misalnya kalian nemu tulisan idenya tuh sama gitu, ya jangan dikopas, tapi kalian tuliskan ulang dalam kalimat kalian sendiri. Nanti nggak akan terdeteksi di plagiarisme seperti ini. Karena dia ngeceknya benar-benar per kalimat gitu. Frase, istilah pun sama dia kalau emang sama diangkat kan, diambil ya gitu. Nah, ini bahaya. Orang ya di seluruh dunia paling nggak suka sama plagiarisme seperti ini. Gitu ya. Ini akan dicek benar-benar. Satu lagi yang lain komentar? Hati-hati ya kalau bikin. Biasanya yang banyak plagiarisme itu di bagian kajian terkait kajian pustaka bab 2. Bab 2 paling banyak. Nah, harus hati-hati kalian di situ. Kalau bab 3, bab 4, bab 3 sistem yang dibangun, oke lah ada sedikit dijumpai di situ. Bab 4 itu kan udah mulai eksperimen analisis, biasanya sangat jarang terjadi plagiarisme ya, karena kan menuliskan hasil eksperimen dan analisis pakai kalimat sendiri, pakai kalimat kalian sendiri. Yang paling banyak dijumpai sering itu di bab 2. Pada saat kalian menuliskan kajian pustaka atau studi literatur. Karena itu kan memang knowledge atau teori yang eksis kan. Nah, itu jebakan plagiarismenya di situ. Nggak boleh sama nulisnya, harus pakai kalimat sendiri. Sama seperti orang nulis paper, pengertian deteksi, pengertian rekognisi, pengertian apapun, di paper-paper itu kan sering dibilang, tapi mereka selalu menggunakan kalimat yang berbeda kan. Makanya nggak terdeteksi sebagai plagiat. Gitu. Jadi, begitulah. Nah, kalau kalian pengen dengar cerita susahnya bikin paper, nggak susah sih si mahasiswa ini. Mahasiswa belum lulus, udah selesai TA-nya. TA-nya udah selesai, eksperimennya udah selesai. Habis itu dia mau bikin paper untuk bisa bikin akhirnya tulisan seperti ini, itu butuh bolak-balik diskusi dengan kami terkait dengan struktur penulisan, kemudian pengecekan kalimat, tiap kalimat dicek. Kemudian, oh ini paragraf ini salah, dipindah ke paragraf sebelumnya. Oh kalimat yang di sini aneh, kita ubah. Habis itu belum lagi dari sisi grammar ya, kan ini bahasa Inggris. Oh ini kalimatnya kok aneh ya, karena seorang native speaker itu nggak akan ngomong kayak gitu caranya. Nah ini harus diperbaiki. Jadi
justru membuat laporan TA itu jauh lebih gampang karena ditulis dalam bahasa kita sendiri ya, misal bahasa Indonesia, dan cuma menuliskan saja. Tapi kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk paper seperti ini, ya ada tambahan step lagi gitu yang harus diperhatikan. Bagaimana cara menuliskannya, bagaimana alurnya, karena beda dengan laporan TA. Terus lihat di sini nggak ada flowchart ya. Sangat jarang paper pakai flowchart. Lebih baik gunakan graphical abstract. Jadi dibuat dalam bentuk grafis tahapan prosesnya, apa sih yang diusulkan kayak gitu dan sebagainya. Nah, cara menuliskan hasil analisisnya pun ceritanya nah gitulah. Jadi butuh sekian banyak iterasi. Jadi kalau misalnya nih kalian mau bikin paper dari hasil pekerjaan TA kalian, jangan kayak gini misalnya ya. Bu, Pak, saya mau bikin paper, eksperimen saya sudah selesai. Ini draft papernya. Sudah sepakat kan Pak? Saya langsung kirim ya, langsung kayak gitu tuh. Jadi dalam satu pesan WA tuh langsung kayak gitu kan. Dosennya belum sempat meriksa. Itu kan kayak oh dia nggak butuh diperiksa sama dosennya, padahal di paper itu kan ada nama dosennya ya. Nah ini dari sisi etika kurang baik. Jadi berikan kesempatan dosen untuk memeriksa supaya kalau memang ada kesalahan bisa diperbaiki, gitu ya. Karena kalau misalnya tulisan itu dikirim ke penerbit, si penerbit itu kan nggak peduli ini udah diperiksa. Mereka akan selalu berasumsi bahwa pekerjaan tersebut sudah diperiksa sama dosennya. Terus ternyata ketika tulisannya itu nggak bagus gitu ya, si penerbit akan memberikan penilaian yang buruk ke para penulis yang ada di situ. Gitu. Kan penulis si penerbit nggak tahu ini tuh dosen atau bukan. Contoh ya, saya kasih lihat. Kalau kalian misalnya kirim paper itu, misal kalian menulis paper ke sini, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, ini banyaknya Brawijaya, ini yang bagus, ini S2, Sinta 2. Misal di sini, saya punya 2 artikel di sini, lihat ya. Ada nama saya di sini. Si penerbit ketika si penerbit itu kan nggak tahu ini siapa, ini dosen atau mahasiswa gitu kan. Nah, yang pasti ketika misalnya tulisannya nggak bagus, mereka akan memberikan penilaian ke tim penulis ini gimana sih tim penulisnya jelek banget gitu ya. Contoh-contoh, misal ini paper saya yang sudah terbit di tahun lalu. Mana ya? Papernya mana? Oh, di arsip harusnya. Agustus. PDF-nya. Mana? Ini dia. Namanya oh kok nggak jelas. Kita lihat di sini aja. Si penerbit ketika misalnya menerima tulisan ini, lihat aja nih, dia diterima naskah saya masuk November 2020, tapi baru terbit hampir 1 tahun kemudian ya, karena memang reviewnya lama. Kalau di jurnal, kalian ngirim ke jurnal, padahal ini baru level Indonesia ya. Umumnya kalau ke jurnal memang lama, ada bolak-balik review. Review pertama kita akan dapat feedback, begini, harus perbaiki dulu. Nanti hasil perbaikan kita akan dicek lagi sama mereka. Oh masih ada yang kurang begini, kita perbaiki lagi. Sampai kayak gitu, sampai mereka puas dan merasa menilai nggak ada lagi perbaikan yang harus dilakukan. Makanya ini lama nih. Gitu ya. Jurnal kayak gitu, jurnal yang bagus akan melakukan peer review yang berkali-kali seperti ini untuk menjaga kualitas isi tulisannya. Kenapa saya mau kayak gitu? Karena ada banyak juga jurnal yang nggak bagus. Jadi asal kalian submit gitu ya, tulisan langsung diterima gitu. Dan feedback yang diberikan pun sekedarnya. Ada yang kayak gitu, jadi harus hati-hati. Jangan sampai karya kalian yang bagus, karya kalian udah bikin bagus-bagus, udah capek-capek bikin,
Tapi karena kalian nggak ngerti publisher yang bagus gimana, kalian asal submit aja ke jurnal ataupun conference apapun yang tidak menjunjung tinggi etika penulisan gitu ya. Nanti kalian yang rugi sendiri gitu. Di tulisan kalian jadi nggak terbaca dengan baik oleh banyak orang di dunia. Jadi sekali lagi konsultasi dengan dosen, dengan pembimbing, kemana kalian harus submit, misalnya cukup bagus atau enggak publisher yang akan kalian masukkan paper kalian ke dalamnya, gitu harus hati-hati. Gitu ya. Ini banyak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, mereka itu kan nggak peduli si penerbit itu, mana yang dosen, mana yang mahasiswa. Mereka akan melihat sebagai tim. Kalau tulisannya nggak bagus, nggak rapi, itu ya mereka akan memberikan penilaian kepada tim. Wah, ini memang timnya ini nggak bagus nulisnya. Gitu ya. Lihat cara citasi, kemudian di sini nih, cara memberikan caption table, gitu ya. Jadi harus rapi. Nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang nggak rapi dan lain sebagainya. Gitu. Cara menuliskannya rapi, terus gambarnya jelas, tabelnya jelas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi selain tadi plagiarismenya juga harus jangan sampai kita kena di situ. Oke, ada komentar lain atau pertanyaan? Ditanya dipahami ya. Ini gampang sebenarnya. Mendengarkan ocehan saya selama 1 jam. 1 jam ya. Selama 1 jam. Ada komentar, pertanyaan? Gak ada? Bu, ini bertanya Bu. Oh ya, yuk. Tugas 4 nanti kan kita menulis artikel pendek, kan. Nah, jadi di penulis itu, di autornya itu dosen pembimbingnya dituliskan juga, Bu. Iya, iya dituliskan. Oke, baik Bu, terima kasih. Kalau sebentar. Tugas 4 ya. Sebaiknya dituliskan saja gitu. Meskipun mungkin sebenarnya dalam penulisan di tugas 4 ini kalian masih nulis sendiri gitu ya. Cuma kalau mau sekalian itu untuk TA, pastinya kan ada diskusi dengan pembimbing ya, dengan dosen pembimbing. Nah, dituliskan saja. Ya lebih baik diskusi sama dosen pembimbing jadi supaya kalian punya alasan untuk menuliskan namanya. Jangan sampai nggak diskusi dengan dosen. Lagian kalau dengan diskusi itu kalian akan bisa dapat masukan kan, apapun itu. Gitu ya. Ya berhubungan, selain kalian harus berurusan dengan faktor teknis terkait pekerjaan kalian dalam TA, kalian juga harus berhubungan dan harus bisa mampu mengatasi faktor non-teknis terkait berhubungan dengan baik dengan dosen pembimbing, dosen penguji, dan para pegawai admin gitu ya. Ya itu faktor non-teknis yang harus kalian kuasai juga. Kapan sebaiknya menghubungi, seperti apa sebaiknya menghubungi. Karena kita kan berhubungan dengan manusia ya, bukan dengan mesin. Manusia itu kan punya emosi. Bisa jadi pas moodnya lagi nggak enak, kalian ngomongnya padahal biasa aja, terus merekanya karena lagi dalam kondisi emosi yang tidak baik, ngasih responnya nggak baik juga, terus kalian juga emosi. Jadi harus bisa diatur-atur lah. Ya harus diingat, harus yang paling harus selalu kalian ingat, kalian manusia, kalian juga berhubungan dengan sesama manusia juga, ya sama-sama manusia yang punya akal, rasa, emosi gitu ya. Jadi ya harus bisa dijaga dengan baik lah hubungan dengan berbagai pihak ini, gitu ya. Jadi ya saling menghargai. Tapi sayanya udah sopan Bu, dianya aja atau misalnya ketemu dosen atau pegawai yang emosian atau gimana. Ya itu ujian kalian, bagaimana bisa mengatasi itu, gitu ya. Yang sebaliknya pun banyak juga, dosennya udah baik tapi mahasiswanya yang bertingkah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya siapa yang lebih dewasa, siapa yang lebih waras, siapa yang lebih bisa menjaga emosinya dengan baik, nah itu yang juara. Sip. Oke, ada komentar lagi yang lain?
Nggak ada ya? Saya Bu izin bertanya. Yuk. Eh, Kebetulan kan saya belum punya dosen pembimbing, jadi apakah seperti apa ya? Agak bingung juga. Oh, nanti di tugas 4 berarti tulis sendiri aja namanya kalau gitu. Gitu. Jadi karena memang itu tulisan kamu sendiri, boleh nulis sendiri namanya. Gitu. Jadi artikel yang kalian buat terkait tugas kuliah ini, karena memang belum ambil TA misalnya, udah tuliskan nama kalian seorang diri di situ. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Misalnya nih ternyata dalam pembuatan, saya nggak punya dosen pembimbing Bu, nggak ada yang bimbing saya dalam bikin tugas ini, tapi kalian punya teman diskusi di lab riset misal ya, ini kan Dava lagi di Jepang ya, teman riset itu ngasih masukan, ini harusnya begini, harusnya pakai ini, nah kayak gitu tuh boleh kita tuliskan di author, di daftar author boleh, gitu ya. Kalau misalnya saya masukin nama profesornya itu nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, karena pasti ada Boleh. diskusi kan. Ya ada Bu, ada. Hampir Boleh, tiap boleh. minggu kita kayak apa ya, meeting gitu. Berarti masukin aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh diskusi. Diskusi taruh di situ. Kayak saya punya rekanan untuk penelitian di universitas lain gitu, saya masukin. Karena misal mereka tidak membantu kita dalam sisi penulisan, tapi ide, kemudian masukan, itu kan juga punya kontribusi ya, sesedikit apapun. Nah itu biasanya saya masukkan ke dalam daftar penulis, kayak gitu. Atau kalau misalnya ternyata mereka kontribusinya tidak secara langsung dalam memberikan ide ataupun masukan gitu, tapi ya entah dalam hal lain apapun itu, saya minimal saya berikan acknowledgement di bagian akhir paper sebelum daftar pustaka, acknowledgement atau ucapan terima kasih. Terima kasih kepada badan riset apa itu, terima kasih kepada lab riset apa yang telah membantu dalam pengumpulan data dan sebagainya. Bisa juga kayak gitu, gitu ya. Intinya adalah kita memberikan penghormatan atau kredit terhadap berbagai pihak. Kalau kita ngasih kredit ke orang yang papernya kita pakai di sini, gitu kan, di daftar pustaka ini, itu kan orang-orang yang papernya kita pakai ya. Ini kan, mana sih? Nah, itu kan kita berikan dalam bentuk sitasi seperti ini kan. Ini adalah salah satu cara kita menghormati orang tersebut. Kita ngasih kredit. Nah, dia itu kan kita pakai ide dari dia, pakai hasil karya dia di dalam tulisan kita. Nah, kita nggak ngasih apa-apa ke dia kan. Padahal itu kan tulisan-tulisan ini kan hasil kerja keras mereka tuh. Kerja keras sekian bulan, sekian tahun. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita ngasih kreditnya dalam bentuk sitasi. Gitu ya. Jadi sitasi ini adalah salah satu minimal, kalau saya bilang, cara paling terkecil, cara minimal kita memberikan penghormatan atas hasil kerja keras orang lain. Gitu. Jadi kenapa sih pemberian sitasi seperti ini penting ya, kayak gitu. Etika. Ya, kita sebagai manusia, mau sepintar apapun kita, kalau kita nggak punya etika, orang juga nggak suka kan, gitu ya. Etika ini paling penting. Dimanapun kita berada, etika harus dijunjung tinggi. Itu ya. Nah, minggu depan mau ada kuliah atau enggak? Mau ada pertemuan atau enggak? Minggu depan tuh tanggal 26. Pertemuan kita tinggal 2 kali lagi yang pertemuan online. Minggu depan sama minggu depan lagi, terus tanggalnya nggak enak gitu ya. Setelah Natal sama setelah Tahun Baru. Saya sih nggak apa-apa kuliah toh online ini. Nggak apa-apa ya, tetap kuliah ya. 2 kali lagi pertemuan kita. Saya akan membahas hasil pekerjaan kalian. Karena sebenarnya udah nggak ada materi utama udah habis. Saya akan mulai membahas hasil pekerjaan kalian, sama kita diskusi tentang yang lebih ke review berbagai komponen yang ada pada tata tulis. Gitu ya. Nggak apa-apa ya, meskipun ini musim-musim ya rada-rada agak-agak liburan gitu. Tapi karena online, kalian harus datang ke kelas, harusnya lebih
lebih ringan ya, nggak apa-apa, dimanapun kalian berada tetap bisa kuliah. Sepakat ya? Sekali lagi, tinggal 2 kali lagi pertemuan kita yang online. Senin ini, Senin depan, mas Senin depan lagi, tinggal 2 kali lagi. Kita tetap akan lakukan, meskipun udah hawa-hawa liburan gitu ya, tapi ya 1 jam di Senin pagi kalian luangkan waktu untuk kita diskusi dan membahas berbagai hal terkait tata tulis. Cuma saya sebenarnya juga pengen liburan gitu, cuman ya ini adalah kewajiban saya sebagai pengajar dan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Ya kita juga punya etika gitu kan, ya sudah, kita tetap kuliah minimal 1 jam ketemu di Zoom. Saya menjalankan kewajiban saya dan kalian juga menjalankan kewajiban kalian. Jadi sama-sama lah ya. Itu. Jadi ya tahan-tahan. Nanti tahan-tahan keinginan untuk liburan ya. Nanti kalau udah selesai semester, kalian boleh liburan sepuasnya. Sip, nggak ada? Nggak ada lagi komentar? Pertanyaan nggak ada ya? Saya berhentiin recording.